Sementara kalau di Malaysia, mereka itu kekurangan pasien. Karena penduduknya kan hanya 10% dari Indonesia. Sehingga untuk memperbesar revenue dari bidang kesehatan, mereka punya program untuk menjadi healthcare hub di Asia. Jadi kayak orang sekitar atau rumah sakit atau penduduk dari negara lain kalau ingat kesehatan, ingatnya Malaysia. Itu promosinya mereka. Kenapa sih Malaysia lebih murah? Yang saya tahu ya, di sana itu tidak ada pengenaan PPNBM atau biaya pajak barang mewah untuk alat-alat kesehatan dari luar negeri ya, kayak MRI, CT scan, robotic surgery yang itu tidak terkena PPNBM waktu mengimpor. Rumah sakit saya pernah hampir kena gara-gara sarung tangannya yang harusnya menurut pemerintah itu 0,9 ringgit atau 90 sen, tapi kita charge-nya 1,2 ringgit. Hanya gara-gara 30 sen. Itu bermasalah. Diusut ya, Pak? Langsung diusut. Langsung turun tangan MMA dan Kementerian Kesehatan. Langsung audit. Hai Work-Lifers, kembali lagi di podcast Work Life by Payung bareng aku Wita, dan kali ini kita bakal nemenin nih teman-teman di rumah untuk ngobrol-ngobrol seru gitu ya seputar keuangan, mental health dan segala macam yang bisa bantu kamu untuk jaga work-life balance agar tetap on point. Jadi sebelum mulai jangan lupa untuk klik subscribe untuk nggak ketinggalan juga nih untuk episode-episode lainnya. Nah, berbeda dengan episode sebelumnya, hari ini kita akan mengupas tuntas sistem kesehatan Indonesia dan Malaysia, sekaligus nantinya kita akan belajar banyak nih untuk asuransi gitu ya, biar kita mempersiapkan nih proteksi diri di era ketidakpastian ini. Untuk itu kita juga langsung nih datangkan langsung gitu ya, terkait dengan pakar kesehatan yang memang sudah ada segudang pengalamannya nih, yaitu ada Pak Riza gitu. Nah, sejak 2009, Pak Riza ini sudah malang melintang di industri kesehatan Malaysia, dimulai sebagai Country Manager Group di Rumah Sakit Pantai dan Gleneagles di Penang dan Kuala Lumpur, lalu menjadi International Marketing Manager di Prince Court Medical Center, dan terakhir menjabat sebagai Project Director Klinik Stem Cell Singlife di Kuala Lumpur. Sebelum 2 tahun yang lalu beliau kembali nih ke Indonesia, dan sekarang kita juga berkesempatan langsung nih untuk ngobrol secara langsung. Halo Pak Riza, apa kabar? Baik. Oke. Nah, baik, sebelum mulai ke topik nih Pak gitu ya, mungkin kita bisa kenalan dulu gitu ya. Mungkin Bapak juga bisa menceritakan nih sedikit aktivitas Bapak sekarang ini, dimulai dari pas datang ke Indonesia mungkin ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, sebenarnya saya datang ke Indonesia itu setahun yang lalu, persis bulan puasa tahun lalu. Nah, jadi ketika saya mau dilanjutkan kontrak, cuman istri saya bilang udah kelamaan di sana, mau pulang Nah, jadi ya udah saya ikutin. Dan sekarang saya di sini menjadi rekanannya rumah sakit Malaysia. Kalau dulu kan saya sebagai user karena saya karyawan rumah sakit. Betul. Saya butuh bantuan orang-orang di sini, baik contohnya misalnya media partner, rekan-rekan untuk mengadakan expo, kan, organizer untuk buat event atau health talk, seminar kesehatan dan lain-lain. Nah, sekarang setelah saya kembali di sini, saya tidak bekerja dengan rumah sakit lagi, saya menjadi partnernya rumah sakit. Yang dulu saya butuh orang bantuan, nah sekarang lah saya yang membantu mereka. Jadi saya membantu rumah sakit untuk menjadi media partnernya mereka, juga mengirim pasien, membantu sebagai pusat informasi bagi pasien-pasien yang butuh. Kadang-kadang kan mereka bingung nih, mau ke Malaysia harus ke dokter mana, rumah sakit mana, berangkat ke sana dokternya tidak cocok. Ini karena kalau sekarang ada kita kasih konsultasi gratis segala macam, kita carikan rumah sakit dan dokter yang cocok. Setelah mereka setuju, termasuk biayanya berapa lama di sana, baru mereka berangkat.
Oke, gitu. jadi menarik banget Pak. Berarti yang mengadakan expo-expo yang di Indonesia itu sebetulnya dari Bapak juga? Sekarang saya baru mau, karena baru setahun ya, Hmm. jadi sekarang saya baru mau ada kerjasama dengan beberapa pihak, karena kan untuk menjalankan expo itu kan butuh dana besar ya. Mm-mm. Nah, jadi sekarang kita lagi persiapan. Jadi mudah-mudahan insya Allah tahun ini, akhir tahun sudah mulai start ada expo. Tapi yang sekarang kita sudah lakukan adalah medical concierge, yang pusat informasi membantu pasien. Terus juga media partner, jadi mereka yang ingin beriklan, kita bantu untuk penempatan iklan di beberapa media. Sama organizer event kecil-kecil seperti kayak seminar kesehatan, bawa dokter ke sini terus bikin acara. Nah, baru sampai situ. Yang exponya insya Allah sebentar lagi lah. Berarti udah mulai merambah juga ya Pak. Mulai merambah. Nah ini masuk ke topik juga nih Pak gitu ya. Jadi sesuai dengan judul podcast kita, di mana kita kan mau ngobrolin soal perbedaan sistem kesehatan Indonesia dengan Malaysia gitu, yang memang saat ini tuh lagi booming dan lagi rame juga Pak dibicarain gitu ya. Nah belakangan ini tuh saya juga sempat melihat ke mall-mall gitu ya, dan juga berita bahwa masyarakat itu rela banget Pak terbang ke luar negeri, terutama Malaysia gitu. Buat berobat, entah itu hanya sekedar medical check up aja gitu ya. Kayaknya tuh aku ngelihat kayak udah tren baru aja gitu Pak. Nah apalagi sekarang tuh banyak banget Malaysia Healthcare Expo yang dari Bapak infokan juga. Betul. Itu sering banget diadain di Indo. Apalagi juga di mall-mall. Banyak juga nih Pak promosinya tuh kayak nggak nanggung-nanggung gitu ya. Ada bundling kesehatan gitu ya, plus liburan, buy one get one, MCU, hotel gitu gratis, ya, tiket wisata juga gitu ya, bahkan itu nggak dapet gitu di Indonesia. Nah jadi kayak berasa berobat tapi sambil healing gitu. Nah dari situ tuh kan kita makin penasaran gitu ya Pak, sebenarnya apa sih yang bikin sistem kesehatan di Malaysia tentunya itu terlihat lebih menarik gitu dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Selain yang tadi gitu ya Pak. Kalau saya lihat sebenarnya sumbernya itu dari populasi. Populasi penduduk kita dibanding dengan fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan itu terlalu jauh. Kita masih tidak sebanding. Bahkan standar WHO saja belum tertutupi. Nah, sementara kalau di Malaysia mereka itu kekurangan pasien. Karena penduduknya kan hanya 10% dari Indonesia. Sehingga untuk memperbesar revenue dari bidang kesehatan, mereka punya program untuk menjadi healthcare hub di Asia. Jadi kayak orang sekitar atau rumah sakit atau penduduk dari negara lain kalau mencari ingat kesehatan, ingatnya Malaysia. Itu promosinya mereka. Dan promosinya mereka itu luar biasa. Mereka tuh terintegrasi dan pemerintah ikut campur tangan. Ya. Mereka ada satu lembaga namanya MHTC, Malaysia Healthcare and Tourism Council. Lembaga itu bertanggung jawab pada 3 kementerian. Keuangan sebagai pendana, terus kemudian kesehatan, karena memang membawahi bidang kesehatan, dan pariwisata, karena mereka punya program adalah medical tourism atau wisata medis. Ya. Ketiga kementerian ini membentuk satu lembaga yang namanya MHTC, dan tugasnya MHTC ini adalah mempromosikan rumah sakit swasta yang menjadi anggota mereka ke seluruh dunia. Jadi tidak hanya Indonesia. Jadi ketika saya di Malaysia itu sebagai International Marketing Manager di Prince Court, contohnya ya, saya kemana mereka expo, mereka akan menawarkan ke rumah sakit. Kita mau expo di Indonesia. Di Jakarta tanggal sekian, bulan ini di Surabaya tanggal sekian, di Medan tanggal sekian. Terus saya mau ada expo di Bangladesh tanggal sekian, di Hong Kong tanggal sekian, di Timur Tengah, di Australia. Nah, tinggal kita pilih kita mau ikut yang mana, market kita di mana. Begitu. Nah, terus nanti ada biaya yang kita bayarkan. Nah, kalau pemerintah kita bisa bikin seperti itu bagus, cuman masalahnya pasien kita di Indonesia saja tidak tertanggulangi. Maksudnya tidak tertangani, ya kan? Gitu. Jadi mungkin ya saya nggak tahu dari bapak-bapak dokter dan asosiasi dokter kita ya, juga perhimpunan rumah sakit swasta,
mungkin belum ke sana. Tapi saya dengar-dengar sekarang sudah beberapa rumah sakit swasta besar sudah mulai mencoba berpromosi ke luar negeri. Oh, dari kita juga Di Indonesia, rumah sakit swasta di Indonesia sudah baru mulai. denger juga nih Pak. Nah, tapi masih sporadis, masih individualis, masih per rumah sakit atau per grup. Oh, oke. Belum terorganisir dengan baik seperti itu. Itulah makanya Malaysia sekarang kencang dan didukung juga dokter-dokter mereka itu lulusan atau spesialis dari berbagai negara. Ya, dari Inggris, India, Jepang, Korea, sehingga negara-negara lain ya mungkin pasiennya merasa, oh dia lulusan Inggris, saya orang Inggris, saya maulah ke sana, biayanya lebih murah misalnya dibanding saya harus berobat ke negara saya sendiri, gitu kan. Ada Eropa, ada preferensi tertentu, nah itu salah satu pilihan juga. I see, Pak. Tapi kan kalau dipikir-pikir, berarti yang tadi itu kalau di pemerintah Malaysia saling gotong royong ya Pak, di pariwisatanya, kesehatannya semua gitu ya gotong royong. Betul. Tapi kalau ditelisik lebih dalam lagi ya Pak gitu. Kalau penduduk Indonesia kan sebetulnya tadi tuh lebih banyak kan dibanding Malaysia gitu kan. Otomatis penduduk yang jadi customernya dan juga dokternya kan harusnya lebih banyak dong daripada Malaysia. Tapi kok kenapa gitu ya Pak, pelayanan kesehatan kita tuh malah justru lebih mahal dibandingkan Malaysia yang kurang kurang customernya gitu. Sedangkan kan kita customernya banyak nih gitu, karena masyarakatnya juga banyak gitu. Nah itu kenapa sih Pak? Banyak faktor sebenarnya ya. Jadi mungkin kalau kita tambahkan tadi yang awal ya, kenapa mereka suka ke Malaysia ya, orang kita ya, itu ada beberapa alasan. Cuman saya ambil yang 3 terbanyak saja ya, 3 terbesar alasan orang-orang kita tuh berangkat ke Malaysia. Yang pertama itu adalah quality time. Itu paling sering menjadi alasan. Jadi mereka tuh bisa berdiskusi dengan dokter itu sampai setengah jam gitu. Lebih private, lebih private. Gitu ya. Contohnya lah, kalau kita batuk sudah 1 bulan, terus ketika kita datang ke dokter, itu aja kita banyak bertanya kan, dok kenapa sih saya begini, saya udah sehat, saya udah gini, saya udah olahraga, tapi kok batuk saya nggak hilang-hilang. Banyak pertanyaan. Nah, apalagi kalau dia kena diagnosa penyakit yang berat atau critical illness ya kan, penyakit kritis, tentu akan lebih banyak lagi dia butuh informasi. Nah, beberapa dari teman-teman pasien yang berangkat, saya suka tanya kenapa, ya kan? Quality time itu paling sulit, ya, didapat di sini. Kalau di sana, saya bahkan ada banyak pasien yang bilang terima kasih Pak Riza direferensikan ke dokter ini, saya bisa nanya banyak. Ada yang sampai itu dokter ketika visit kan, kalau nama kan dokter visit tiap hari ya. Itu dokter bisa duduk sama mereka rame-rame kayak orang riungan, itu tanya jawab gitu. Mereka mau menyediakan waktu gitu. Terus ada lagi dokter yang ketika dia berbicara sama istrinya pasien, anak tertua datang, dia ulang lagi. Jadi nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Grup yang kedua, adiknya apa siapa tiba-tiba datang, udah mau selesai nih, udah mau pulang nih. Dia ceritakan lagi. Sampai itu pasien istri sampai nangis cerita sama saya, terharu dia gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu banyak saya dapat informasi gitu. Terus di dalam ruangan, dan dokter sana biasanya juga bilang sama saya, kalau saya dok nih ada penyakit gini-gini, ada pasien mau datang, mereka bilang Riza, mereka baru ya pertama ya kesini, baru katanya, taruh di pagi ya katanya. Jadi mereka biasanya pasien-pasien baru yang baru mereka tanganin itu diagnosanya konsultasinya lebih panjang sehingga dia taruhnya di pagi. Gitu. Jadi udah tahu nih yang program yang mana ditaruh. Sehingga dia akan lebih panjang, bisa sampai setengah jam, bahkan ada yang sampai 45 menit sebelum mereka mendiagnosa. Betul. Sebelum mereka mengirim pasien itu untuk melakukan tes laboratorium atau apa gitu. Nah, yang kedua yang sering saya terima juga adalah, nah ini agak ngeri ngomongnya sebenarnya ya. Tetapi ya ini saya cerita seperti ini karena dari pasien ya, bukan saya mengada-ngada. Itu adalah salah diagnosa gitu. Jadi banyak misalnya yang bilang, suami saya sudah di vonis 4 bulan.
gitu. Tapi Riza, terima kasih, sekarang suami saya udah 4 tahun masih sehat gitu. Alhamdulillah. Ada satu pasien yang ketika itu ditolak di luar negeri juga, dia pergi ke luar negeri ke negara lain, seorang profesor mengatakan sudah nggak sanggup. Di Indonesia juga udah nggak sanggup. Di Singapura dibilang bahwa dia juga udah nggak ada harapan. Pas di Malaysia saya bawa ke dokter saya tanya, dok ini masih ada harapan nggak? Saya tunjukin medical reportnya kan. Dia bilang, ya Riza, kalau dia tidak ada harapan artinya beliau sudah meninggal. Waduh. Pasti masih ada harapan. Divonis Iya, ya, pasti udah. masih ada harapan. Dia bilang gitu. Jadi bisa Datuk di handle. Saya sudah biasa. Bawa aja katanya gitu. Orangnya memang kebapaan. Kebetulan dokter itu kebapaannya. Saya bawa beliau dirawat sampai sekarang nih. Itu dari 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah beliau masih hidup. Dan yang tadinya udah nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang liburan tiap tahun baru, liburan ke Bali, liburan ke Thailand sama anak cucunya, gitu. Nah itu kondisi yang ketiga. Yang keempat tadi, kondisi kedua. Yang ketiga tadi pertimbangan biaya. Kenapa sih Malaysia lebih murah? Yang saya tahu, ya, di sana itu tidak ada pengenaan PPNBM atau biaya pajak barang mewah untuk alat-alat kesehatan dari luar negeri, ya kayak MRI, CT scan, robotic surgery yang itu tidak terkena PPNBM waktu mengimpor. Satu. Yang kedua, di sana per 2019 PPN yang 6% itu sudah dihapus. Jadi sekarang transaksi kesehatan tidak kena pajak lagi. Iya, karena kita lagi sakit. Nah, sekarang kita malah pajaknya PPN 11% mau dinaikin 12 gitu, gitu ya. Nah, terus barang-barang itu jadi terkena barang mewah, sehingga kalau kita lihat subjektif ya kita harus lihat detail ya. Kalau ketika ada orang, oh ini medical check up kok sini 9 juta, sini 6 juta, kan isinya macam-macam ya. Betul. Tetapi kalau isinya di apple to apple kan, di sana sedikit lebih murah gitu. Ya mungkin karena itu ya, karena investment return on investmentnya lebih ini ya. Jadi karena biaya modalnya juga tidak terlalu besar, sehingga charge-nya juga tidak terlalu tinggi. Nah, berhubungan dengan itu, di Malaysia juga ada regulasi yang yang dibuat oleh Asosiasi Kesehatan Kedokteran, namanya MMA, kalau di sini namanya ID. Oh iya. Ya, MMA itu ada satu regulasi namanya Schedule 13 itu tentang fee dan rate ya. Nah, di situ dengan approval dari Kementerian Kesehatan, di situ diatur untuk biaya-biaya. Jadi kalau contoh spesialis, katakan spesialis jantung, junior, senior, profesor, rate-nya hanya misalnya dari 150 sampai 300. Oh, jadi nggak jauh berbeda gitu Di ya, cap, atasnya tuh di cap. Terus biaya operasi sekian, biaya obat sekian gitu. Mereka harus ngambil, kayak contoh rumah sakit saya pernah hampir kena SU gara-gara sarung tangannya yang harusnya menurut pemerintah itu 0,9 ringgit atau 90 sen, tapi kita charge-nya 1,2 ringgit. Hanya gara-gara 30 sen. Itu bermasalah. Diusut ya, Pak? Langsung diusut. Langsung turun tangan MMA dan Kementerian Kesehatan. Langsung audit. Gitu. Nah, sementara kalau yang di sini saya tahu ya hampir sama kayak Singapura ya, pasar bebas. Gitu. Kalau junior mau charge, misalnya spesialis junior dia mau charge 350, 400, 500. Tapi kalau profesor bisa aja 700, 800, 1 juta misalnya gitu. Terlalu tinggi ya, Pak ya, dan Ya. tidak ada yang tidak ada yang tidak ada regulator, jadi tidak ada yang membatasinya. Nah, itulah yang terjadi. Mungkin itu ya sementara ini yang bisa saya tarik kesimpulan kenapa berbeda dan kenapa orang berbondong-bondong ke sana gitu. Ya, jadi banyak banget sih Pak dari tadi tuh perbedaannya gitu ya dibandingkan dengan Indonesia gitu ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu terkait dengan customer service-nya gitu ya di mereka, dimana kalau di kita di Indonesia sendiri tentunya gitu, kalau kita ngobrol dengan dokter itu
cepet-cepet Pak gitu ya. Jadi nggak boleh lama-lama gitu. Jadi Iya. kita yang masih ada pertanyaan itu masih mengawang-awang gitu. Iya. Tapi menurut Bapak sendiri kira-kira nih di Indonesia bisa nggak sih Pak diterapkan seperti itu juga gitu? Sangat bisa. Saya gini, saya tuh sebenarnya kalau ada kalau pemerintah kita membuat suatu lembaga atau regulator seperti itu, tapi yang mereka sifatnya tidak eksklusif. Kalau ID kan ya semuanya dokter, saya nggak Iya, bisa ya kan. Betul. Saya tidak bisa bergabung gitu loh. Nah, tapi kalau mereka punya regulator atau contohnya membuat sebuah pilot project untuk membuat rumah sakit di Indonesia menyaingi kemampuan rumah sakit di Malaysia, saya yakin bisa gitu. Nah, saya kalau misalnya nih saya sudah kepikiran dalam kepala. Jadi ketika saya balik ke Indonesia, saya cuma punya satu misi. Saya dulu adalah pahlawan devisanya Malaysia. Padahal orang Indonesia. Miliaran yang saya kirim ke luar negeri ya kan, karena dengan promosi saya, dengan pelayanan saya bawa pasien keluar. Nah, sekarang adalah waktunya untuk menjaga supaya pasien Indonesia tidak keluar. Betul. Mereka harus hanya di sini, Betul. tetapi harus ada rumah sakit yang mau ikut dalam project ini. Mungkin kita bentuk semacam pilot project. Satu dari waktu quality time-nya, ya kan, harus ditentukan, tidak boleh terlalu singkat, minimal sekian menit. Terus kemudian berapa pasien di Malaysia itu nggak ada, hampir bisa dibilang tidak ada pasien yang spesialis yang buka praktek sampai di atas jam 6, jam 5 tutup. Jam 8 sampai jam 5 mereka tutup. Di sini sampai jam 12 malam pun ada kan? Ada 24 jam pun ada Pun ya ada. Pak ya. Yang spesialis ya. Nah, Spesialis. kayak kalau spesialis kandungan biasanya itu malam-malam ya kan. Nah, kalau di sana nggak ada 8 to 5. Kalau ada pasien satu hari 35 orang aja mereka bilang, "Riza, ini udah kebanyakan saya," katanya gitu. Maksimum 40 slot satu hari. Itu udah Jadi banyak sekali. disesuaikan dengan kemampuan dokternya juga. Betul, ya, gini. Pak ya. Saya percaya dokter itu adalah makhluk yang paling cerdas di atas bumi ini. Salah satu makhluk yang paling cerdas di atas bumi ini. Karena saya juga dari keluarga dokter, kakek saya dokter, ayah saya dokter gitu. Saya mau jadi dokter cuman waktu SMA-nya main mulu. Jadi nggak kesampaian Nggak nih Pak. kesampaian. Nah, Oke. sepintar-pintarnya orang, ya, ada kejadian. Karena satu hari kalau spesialis di Indonesia tuh bisa nanganin kan mungkin 150 sampai 300 orang. Lebih dari kuota lah Ya, Pak 50 di pagi di rumah sakit A, 50 pagi di siang di rumah sakit B, malam di praktek sendiri 50, total 150. Mereka adalah orang yang pintar-pintar, tapi yang biasa-biasa saja, yang tidak terlalu pintar, ketika dia hanya menghandle 10 orang, dia akan ingat secara detail mengenai satu-satu secara personal, tidak mengandalkan catatan. Nah, kejadian waktu itu ada pasien yang karena jadi waktu dia tanya, si dokter tanya, contohnya apa ini kamu alergi kamu, ada alergi apa, obat-obatan. Misalnya yang paling sering bikin alergi kan ibuprofen nih. Oh, saya ibuprofen dok, gitu. Ketika dia menulis alergi ibuprofen, tiba-tiba suster masuk. Dok, ada ini. Nah, terus ini masih ada 5 lagi yang nunggu di luar. Oh ya, terima kasih. Dan dia lupa nulis. Ketika operasi, lupa menginformasikan kepada dokter anestesi, dikasihlah ibuprofen. Masalah lah, gitu. Betul. Nah, itu sering kejadian seperti itu. Gitu. Jadi karena terlalu banyak dokter kita, itu hubungannya dengan populasi lagi. Gitu. Nah, jadi sehingga quality time tidak ada. Terus untuk personal touch, padahal kan penyakit itu memang harus personal touch, itu juga kurang. Itu. Nah, kalau kita mau memperbaiki rumah sakit kita seperti di Malaysia, itu dulu harus kita touch. Oke, berarti Pak permasalahannya kita itu kurang dokter dong. Oh iya, itu Dengan banyaknya populasi kita. perbandingan rumah sakit, klinik dengan populasi kita, juga dengan dokter dan perawat itu masih jauh sekali. Oke. Gitu. Tapi juga saya pernah dapat berita juga ya Pak gitu di TV gitu bahwa ada dokter itu tuh yang memang nggak dapat kerjaan Pak. Jadi dia itu jadi dokter tapi nggak dapat kerjaan, akhirnya dia keliling lah door to door jadinya gitu.
Karena fasilitas kesehatannya juga kurang. Oh, di daerah itu mungkin ya. Iya, bisa jadi. Jadi mungkin pasien dokternya ada, tapi mungkin dokternya harus dikirim keluar daerah dulu. Kan mereka harus ada ikatan dinas lah atau apa itu ya. Penempatan di daerah. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Satu. Yang kedua, ketika dia setelah ikatan dinas, mungkin ikatan dinasnya terlalu lama, nggak selesai-selesai. Ya kan, karena belum ada penempatan baru. Kenapa? Karena fasilitas kesehatannya juga kurang yang penampungnya. Entah itu bentuknya klinik, entah itu bentuknya rumah sakit tipe A, B, C, juga masih kurang. Nah, jadi akhirnya dia ya sama juga dengan sarjana yang lain, kekurangan tempat kerja jadinya gitu. Jadi intinya ya peran pemerintah juga di sini memang dibutuhkan banget ya Pak di Indonesia ini, dan masih kurang lah ya masih untuk kurang. Masih jauh penanganannya. Betul. Oke Pak, kalau menarik banget sih. Kalau kita lihat lebih jauh lagi nih Pak, di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, kan dulu itu tuh Malaysia tuh belum seterkenal sekarang Pak untuk di industri kesehatan gitu. Dulu itu Singapura malah Pak yang lebih dikenal sebagai pusat kesehatan paling top untuk negara-negara ASEAN. Tapi kalau saya salah mohon dikoreksi ya Pak. Tapi kalau kebanyakan orang Indonesia pengen berobat tuh pasti ke Singapura dibanding Malaysia kalau dulu. Nah, kalau sekarang kok malah Malaysia gitu Pak. Nah, kok bisa gitu Malaysia? Ya, jadi ya itu tadi saya bilang salah satu alasannya yang tadi saya sebutkan, dan memang ada pergerakan atau pergeseran tren di dunia. Zaman saya kecil dulu, ayah saya sering kirim bawa pasien berobat tuh ke Jepang. Ketika saya agak besar sedikit, SMP atau SMA, orang-orang sudah mulai ke Australia. Ketika saya zaman kuliah itu, orang ramai-ramai ke Singapura. Nah, sekarang ketika saya sudah kerja, orang ramai-ramai ke Malaysia. Nah, jadi pergeseran-pergeseran itu mungkin ya penyebabnya juga salah satunya adalah biaya. Karena melihat dari kurs mata uang itu memang jauh berbeda. Ya. Nah, negara-negara ini adalah contoh nih, saya ambil 3 negara, Australia, Singapura dengan Malaysia. Mereka adalah negara persemakmuran di bawah Inggris. Sehingga dokter-dokternya banyak lulusan Inggris. Nah, tetapi charge-nya mungkin bisa berbeda hanya karena gara-gara selisih kurs. Nah, contoh yang paling gampang di Singapura, medical check-up yang standar itu 1.000 ringgit. 1.000 Singapura dolar. Sing dolar. Di Malaysia yang standar juga 1.000 Sing dolar. 1.000 Malaysia ringgit. Nah, kalau dikurskan di Malaysia dikali 12.900 ya kalau salah sekarang. Di Singapura 12.900. Di Malaysia sekarang agak tinggi juga, sekitar 3.500, 3.600. Gapnya tinggi ya Pak. Gapnya tinggi, tapi yang di sini bayarnya 3,5 juta, yang di sana bayarnya 10 juta. Betul. Tetapi isinya sama. Gitu. Nah, sehingga orang-orang kita merasa daripada saya harus ke Malaysia, ke Singapura atau ke Australia atau bahkan ke Jepang yang biaya hidupnya tinggi, lebih baik dia ke Malaysia. Nah, itu tadi faktor internal kesehatannya. Faktor eksternalnya adalah yang kedua biaya transport. Ke Kuala Lumpur tuh sekarang lebih murah daripada ke Bali. Boleh dicek. Betul sih. Nah, ke Kuala Lumpur, Singapura, ke Malaysia itu lebih murah. Penerbangan internasional ke ASEAN itu lebih murah daripada harus ke Bali. Atau ke Raja Ampat misalnya, atau bahkan ke daerah-daerah ke Papua lainnya ya. gitu. Nah, kebanyakan pasien-pasien ini menggunakan penerbangan yang direct flight gitu ya, kayak Jakarta Kuala Lumpur tuh cuma 2 jam gitu ya. Nah, itu yang harganya kalau lagi promo bisa 500-600. Kalau yang biasa-biasa ya 800 sudah bisa berangkat gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, biaya hidup di sana juga murah. Hotel masih 300.000 masih ada, hotel 150.000 pun masih ada, gitu. Apartemen 3 kamar 1 hari itu 900.000 itu masih ada. Jadi dia cuci di sana, makan di sana, masak sendiri. Jadi benar-benar hemat, gitu. Nah, yang kedua mereka juga mengembangkan pariwisatanya, ya. Karena di sana kalau di Kuala Lumpur kan keindahan alamnya terbatas ya, nggak kayak di Indonesia. Nah, mereka mendirikan hal-hal yang mereka hampir mau
hampir mau menyamai Singapura. Seperti contohnya mereka buat pusat pertokoan mall yang besar-besar. Mereka bangga sekali dengan mallnya. Tapi kalau kita di Jakarta mah udah gak ada apa-apa ya, mall kita juga keren-keren jauh. Orang Malaysia juga kalau belanja ke kita kok. Iya. Gitu. Tapi orang kita justru ya belanjanya ke sana jadinya kan gitu. Nah, terus mereka juga bikin kayak yang namanya yang di Genting itu ada branded outlet itu ya. Branded outlet. Jadi barang-barang bermerek yang harganya miring, tapi kalau kita lihat itu karena stok lama yang udah. Jadi di mall-mall utama di Kuala Lumpur kalau dia udah habis masa ininya musimnya. Semacam factory outlet mungkin ya. Kalau factory outlet di Bandung kan itu bukan asli ya, atau black market ya kan, bikinan kita betul, yang diekspor ke sana di stempel, tapi di sini stempelnya digunting gitu kan. Sebenarnya asli juga gitu. Nah kalau di sana nggak betul-betul branded dari toko yang di outlet yang di mall, karena sudah out of date, jadi dikirim ke sana. Nah di sana mereka murah-murah. Seperti itulah yang membuat mereka menaikkan wisata medisnya di situ. Iya. Bahkan kalau di Medan ya orang ke Pineng itu udah kayak setiap hari udah kayak jalan-jalan gitu. Iya, jadi balik lagi Pak, nggak hanya berobat tapi mereka juga sambil healing sih sebenarnya gitu ya. Betul.